Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, pemirsa yang menyaksikan tayangan YouTube program Majelis Resort Kyai Kasongan. Saya Pendeta Harguna JMDIP, Pendeta Resort Kyai Kasongan yang pada saat ini sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Handibung, akan kembali menyampaikan renungan malam firman Tuhan yang didasarkan dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sediakan hati dan hidup kami Tuhan untuk boleh mendengar akan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan mempertajam pendengaran untuk mendengar, hati yang dalam dan terbuka untuk menyambut firman-Mu. Hikmat oleh kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memenuhi kehendak dan maksud Tuhan melalui firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, biarlah kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai yang 8 firman Tuhan demikian. Dengan judul perikop di atas, Saul diurapi menjadi raja. Pasal 10 ayat 1 hingga yang ke-8 demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciuminyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila pada hari ini, apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketuk roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketuk roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus,
rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu pemirsa tayangan YouTube Majelis Rasul GKI Kasongan yang dikasihi Tuhan, nas diperhadapkan dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1 hingga yang ke-8 yang menguraikan tentang peristiwa peneguhan atau yang dikatakan pengurapan Saul menjadi raja atas kerajaan Israel Raya yang pertama. Hal ini adalah masa transisi antara masa suku-suku Israel hanya dipimpin oleh seorang nabi, tetapi pengaruh bangsa-bangsa di sekitarnya yang mendorong umat Israel menginginkan atau menghendaki adanya sebuah raja dan terbentuknya sebuah pemerintahan kerajaan. Hal ini sebenarnya adalah masa transisi dari masa kepemimpinan secara teokrasi atau pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Allah yang disimpulkan oleh para pemimpin Israel, yaitu para nabi. Dalam hal ini dipimpin oleh Nabi Samuel. Tentu desakan dari umat Israel akan adanya seorang raja atau pemimpin bagi mereka tidaklah salah. Tetapi hal yang tidak berkenan bagi Allah adalah karena mereka mendesak dan menginginkan segera untuk mereka memiliki seorang raja. Nah Bapak Ibu, hal demikian karena kasih, kebaikan dan kemurahan Allah Yahweh atau Allah Israel. Allah tetap memenuhi, meluruskan keinginan umatnya dari 12 suku Israel untuk mereka memiliki seorang raja. Dan hal itu yang diungkapkan dalam nas ini, bahwa Saul sebagai raja yang pertama memimpin kerajaan Israel Raya. Seperti saya ungkapkan, adalah masa transisi dari pemerintahan secara teokrasi menjadi kerajaan yang didasarkan pada kekuasaan dan pemerintahan secara dunia. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemirsa tayangan YouTube yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ada hal yang dapat kita pahami dan yang prinsip yang saya lihat dalam nas ini adalah dalam hal orang yang telah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan, berbeda dengan orang yang telah dipilih berdasarkan pada keinginan dan desakan
secara manusia yang diinginkan oleh kedua suku Israel, yaitu dengan terpilihnya Saul menjadi raja adalah melalui sebuah undian. Ini yang diungkapkan dalam perikop selanjutnya. Nah, hal yang saya pahami dari nas ini adalah ketika bahwa pilihan Saul menjadi raja dengan melalui undian berbeda dengan ketika Allah sendiri yang memilih Daud sebagai raja yang dikenan oleh Allah. Tapi bukan berarti Saul tidak dikenan oleh Tuhan, asalkan ia tetap setia dan patuh kepada kehendak dan mentaati apa yang disampaikan oleh Nabi Samuel, maka kerajaannya akan tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, dari pasal 10 ayat 1 hingga yang ke-8 dilanjutkan pada ayat selanjutnya. Ada hal yang berbeda dengan pemilihan dari Allah sendiri Daud sebagai raja yang menggantikan Saul. Karena di atas dasar undian ternyata itu dilihat dari dampak sebuah kepribadian pada diri Saul. Ternyata Raja Saul ini adalah seorang yang saya katakan kurang percaya diri. Kenapa dikatakan demikian? Sifat atau karakter orang yang kurang percaya diri selalu diliputi oleh rasa cemas, kekhawatiran, dan ketakutan yang kadang menguasainya. Rasa ketidakpercayaan pada diri Saul ketika ia telah dipilih menjadi raja, sebelum ia ditetapkan oleh Samuel menjadi raja dan diurapi. Diceritakan dalam pasal selanjutnya dalam ayat yang pasal 10 ayat 22b, bahwa dikatakan ia bersembunyi di antara barang-barang. Nah, orang yang memiliki sifat yang kurang percaya diri, seperti saya ungkapkan, ia ada dalam situasi yang kadang membuat dia cemas, khawatir, dan takut. Dan tanda-tanda yang diungkapkan dari pasal pertama hingga yang ke-8 tadi, bahwa peristiwa yang tanda-tanda peristiwa bahwa ia telah diurapi menjadi raja itu terjadi dalam sebuah proses waktu yang panjang selama 7 hari. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi terjadi hanya pada 1 hari itu saja. Itu yang disebutkan dalam ayat yang ke-9. Ini menyimbolkan atau mengisyaratkan bahwa ternyata pemerintahan Raja Saul juga berjalan dalam waktu yang singkat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada akhirnya dari nas ini, jika dibandingkan dengan Raja Daud yang telah dikenan oleh Tuhan, jikalau pilihan itu atas dasar desakan dan keinginan pada keinginan secara manusia, maka pendekatan dalam kepemimpinan dari seorang Saul ini, ia bertindak dan melaksanakan pemerintahan sebagai kerajaan didasarkan pada kekuasaan, ambisi, dan wewenang yang ada padanya. Berbeda dengan orang yang dikenan Tuhan, yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah sendiri, yaitu seperti Raja Daud, maka ia bertindak dan memimpin dengan hikmat
yang daripada Tuhan. Karena itu apapun tantangan, pergumulan, persoalan yang ia hadapi dalam pemerintahan pada masa Daud, jika dibandingkan dengan dengan Raja Saul. Bahwa Saul berada dalam sebuah pergumulan pada dirinya, sehingga ia kadang tidak bijak menghadapi dan menyikapi segala persoalan dalam kehidupan pemerintahannya. Tapi Daud, hikmat daripada Tuhan. Apapun tantangan dan masalah yang dihadapi dalam kerajaan Israel Raya, ia mampu menuntaskannya karena didasarkan pada hikmat Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat sekalian, pemirsa tayangan YouTube yang dikasih Tuhan, hikmat Tuhanlah yang memampukan kita menghadapi apapun tekanan himpitan dalam perjalanan waktu kehidupan ini. Hal inilah yang diungkapkan dalam sebuah pujian. Jikalau Tuhan melingkupi, jikalau Tuhan menaung kita, apapun dalam hidup ini pasti akan kita mampu hadapi dan menemukan jalan penyelesaian yang baik. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya akhiri renungan ini dengan satu pujian dengan judul Lingkupi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Engkaulah Bapa atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berdoa untuk ucap syukur atas firman Tuhan sekaligus syafaat. Kita berdoa, firman-Mu menjadi suluh dan terang dalam setiap langkah jalan hidup kami. Firman-Mu mengungkapkan, jikalau hidup ini bekerja, melakukan tugas tanggung jawab, dan memimpin dalam kepercayaan yang dimandatkan diemban pada diri setiap dan kehidupan setiap orang yang telah dipilih ataupun yang langsung dipilih oleh Tuhan. Jikalau ia hanya pada pilihan manusia, ia bertindak hanya berdasarkan pada kekuasaan dan ambisi pada dirinya. Tetapi ketika orang seperti Raja Daud yang dipilih dan dikenan oleh Tuhan, maka ia bertindak dan menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin. Ia melakukannya berdasarkan hikmat dan tuntunan di dalam kuasa Tuhan. Sabda firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, pada saat kami diberikan kesempatan untuk melakukan tugas tanggung jawab dalam kehidupan kami di dunia ini, biarlah kami hanya mengandalkan kepada hikmat, tuntunan dalam kuasa Tuhan. Saya berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan, dalam posisi jabatan dan posisi dalam pekerjaan, dalam profesi tugas masing-masing. Tuhan meneguhkan mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, biarlah Tuhan yang selalu kami andalkan. Karena itu kami ucap syukur atas sabda firman-Mu, dan biarlah kami sambut dengan penuh ucapan syukur dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa seperti diajarkan Tuhan kepada murid-murid-Mu, dan doa itu diucapkan kami demikian: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.